Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-114. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wong Sarimpat pun telah duduk kembali, tepat di samping Cundaka yang terbaring lemah. Betapa kemarahan Wong Sarimpat itu menghunjam jantungnya. Maka ketika tiba-tiba dilihatnya Cundaka di sampingnya, dengan serta-merta ia merangkak dan menangkap leher orang yang sudah tidak berdaya itu. Dengan gigi gemeretak ia menekankan 10 jari-jari tangannya ke leher Cundaka yang tidak dapat melawannya sama sekali. Kuda sempana yang meloncat dengan pedang di tangan ternyata sudah terlambat. Cundaka sudah benar-benar mati dicekik oleh Wong Sarimpat. Ketika kuda sempana kemudian siap menyerang orang yang masih terduduk itu, terdengar Empu Sodo memperingatkannya. "Jangan kau ulangi kesalahan saudaramu. Orang yang hampir mati itu masih cukup berbahaya bagimu." Tetapi suara itu disusul oleh suara Kebu Sindet. "Wong Sarimpat, jangan kau bunuh kuda sempana. Aku bahkan ingin menolongnya, menangkap Maesa Agni." "Setan!" geram Empu Sodo. Kini kepalanya sudah tidak terlampau pening lagi, namun telinganya lah yang ternyata sakit bukan buatan. Bahkan hatinya pun menjadi sangat pedih. Satu muridnya meninggal di hadapan hidungnya, tetapi muridnya itu telah menjadi korban kesombongan sendiri. Ia tidak mau mendengarkan nasihatnya. Seruan gurunya serta suara Kebu Sindet kembali telah mengganggu perasaan kuda sempana. Ia kini kembali berdiri tegak seperti patung. Ia melihat Cundaka terbunuh karena tidak mau mendengar nasihat gurunya. Dan kini gurunya itu melarangnya pula untuk melawan Wong Sarimpat yang tampaknya sudah terlampau lemah. Tetapi dalam pada itu, ia mendengar Kebu Sindet mencegah adiknya untuk tidak membunuhnya. Kuda sempana menjadi bingung. Tetapi bahwa Kebu Sindet dan Wong Sarimpat tidak berlaku jujur kini mulai terbayang di dalam benaknya. Karena itu, maka kuda sempana pun kini mulai menyadari betapa bodohnya dirinya sendiri. Dan ia ingin mencoba menebus kebodohannya. Ia ingin memanfaatkan sikap Kebu Sindet atas adiknya Wong Sarimpat. Apabila ia menyerang Wong Sarimpat, maka Wong Sarimpat pasti tidak akan berani membunuhnya karena kakaknya tidak menghendakinya. Tidak seperti saudara seperguruannya itu. Kedua orang liar itu agaknya benar-benar membencinya, meskipun mereka belum mengenalnya dengan baik. Apalagi kini Wong Sarimpat telah menjadi semakin parah. Karena itu, maka kuda sempana tidak segera meninggalkan tempat itu. Dari cahaya obor yang masih menyala meskipun kini tergolek di atas batu-batu padas, ia melihat betapa wajah Wong Sarimpat yang tegang. Agaknya orang itu berusaha untuk menahan perasaan sakitnya. Ketika api obor itu menyala semakin besar, maka kuda sempana melihat betapa wajah itu menjadi sangat mengerikan. Wong Sarimpat itu menatap seperti ingin menelannya hidup-hidup. Tekad kuda sempana telah bulat di dalam dadanya, mempunyai kedudukan yang berbeda dengan saudara seperguruannya di mata kedua orang-orang liar itu. Betapa Wong Sarimpat marah kepadanya, namun Kebu Sindet agaknya masih memerlukannya. Namun kembali ia mendengar gurunya berteriak,
Apakah kau juga akan membunuh dirimu, kuda sempana? Kuda sempana menggeram, terasa dadanya bergolak. Apakah sudah sepantasnya ia melarikan dirinya selagi gurunya bertempur mati-matian dan sesudah saudara seperguruannya itu mati? Dalam keraguan-raguan itu, ia melihat Wong Sarimpat berusaha untuk berdiri. Beberapa kali ia berusaha, namun setiap kali ia berhenti, mengatur pernafasannya dan mengusap dadanya. Agaknya dadanya masih terasa sangat parah di samping lengannya yang serasa menjadi retak. Setan licik! Geramnya. Kemudian ditatapnya wajah kuda sempana sambil mengumpat-umpat. Kau setan pula, ternyata kakakku berbaik hati kepadamu. Kalau tidak, maka nyawamu akan meloncat dari ubun-ubunmu seperti demit kecil ini. Namun terdengar suara Kebu Sindet. Jangan kau takut-takuti anak itu, Wong Sarimpat. Ia tidak bersalah. Gurunya lah yang gila dan saudara seperguruannya itu pula. Dada kuda sempana berdesir, namun ia sependapat dengan gurunya ketika ia mendengar gurunya berkata, apakah kau dapat mempercayainya, kuda sempana? Kuda sempana tidak menjawab, tetapi kepalanya mengangguk lemah. Sementara itu Wong Sarimpat telah berhasil berdiri tegak. Ditelekannya kedua tangannya di dadanya dan dihisapnya nafas dalam-dalam beberapa kali. Sejenak ia memusatkan segenap sisa-sisa kekuatannya dan kemudian terdengarlah ia berdesis. Kebu Sindet dan Empu Soto masih juga bertempur dengan sengitnya. Keduanya adalah orang-orang yang jarang tandingannya. Masing-masing mempunyai kekhususannya sendiri-sendiri. Namun terasa bahwa tangan Kebu Sindet yang terluka itu agak mengganggunya. Meskipun demikian, goloknya masih dapat berputar seperti baling-baling. Empu Soto tidak kalah lincahnya pula, meskipun telinganya menjadi sakit, namun kekuatannya seolah-olah sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Tongkatnya masih menyambar-nyambar dan sekali-kali mematuk ke titik-titik berbahaya pada tubuh Kebu Sindet. Kuda sempana kemudian melihat Wong Sarimpat mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil menghisap udara sebanyak-banyaknya. Seakan-akan seluruh udara di atas bukit gundul itu akan dihisapnya berkali-kali dan kemudian terdengar ia berdesah lirih. Setan tua itu harus binasa. Dengan penenangan itu ternyata Wong Sarimpat berhasil mengurangi perasaan sakitnya meskipun hanya sedikit. Namun karena kemarahan yang membara di dadanya, maka ia tidak dapat membiarkan melihat kakaknya bertempur sendiri melawan Empu Soto. Bagi Wong Sarimpat, kuda sempana sama sekali sudah tidak berarti lagi. Karena itu, dibiarkannya saja ia berdiri tegak dengan pedang di tangan. Tetapi Kebu Sindet tidak ingin membiarkan kuda sempana itu. Ia tidak menghendaki anak itu dilepaskan. Ia tidak akan membiarkan anak itu lari. Tetapi ia tidak dapat memberitahukannya kepada adiknya. Sebab dengan demikian maka Empu Soto pasti segera mengetahui maksudnya pula. Karena itu, maka Kebu Sindet itu pun menjadi gelisah. Tetapi ketika ia melihat Wong Sarimpat telah siap untuk ikut serta dalam perkelahian itu, maka tumbuhlah harapannya untuk dapat menangkap kuda sempana hidup-hidup. Ia mengharap anak muda itu bukan seorang pengecut yang licik. Ia mengharap setidak-tidaknya kuda sempana mempunyai keberanian seperti saudara seperguruannya itu. Maka tiba-tiba berkatalah Kebu Sindet, "Hei, apa yang akan kau lakukan, Wong Sarimpat?" Wong Sarimpat menggeram. Ia tidak mengerti kenapa kakaknya itu bertanya, namun dijawabnya pula pertanyaan itu.
Aku ingin memecahkan dada empu tua itu seperti ia melukai dadaku. Tetapi aku bukan pengecut seperti orang itu. Empu Sodo tidak merasa perlu untuk menjawab. Bahkan serangannya lah yang menjadi semakin garang. Ia sama sekali tidak menjadi cemas melawan keduanya. Ia telah dilukainya sehingga mereka tidak dapat mempergunakan tenaga mereka sepenuh-penuhnya. Meskipun demikian, Empu Sodo tidak dapat memperingan lawannya, apalagi Kepu Sindet. Meskipun sebelah tangannya telah terluka, namun tandangnya hampir tidak berbeda. Tetapi Empu Sodo yang telah mengetahui luka di tangan itu selalu berusaha untuk menyentuhnya dengan tongkatnya. Empu tua itu tahu betul sentuhan yang kecil telah cukup untuk membangkitkan perasaan sakit yang membakar seluruh tubuh Kepu Sindet itu. Karena itu, ketika Wong Sarimpat berjalan tertatih-tatih mendekatinya, maka Empu Sodo itu menjadi semakin berhati-hati. Kuda Sempana yang masih tegak seperti tonggak melihat Wong Sarimpat semakin lama menjadi semakin dekat dengan kedua orang yang sedang bertempur itu. Meskipun tataran ilmu gurunya serta Kepu Sindet di atas ilmunya, namun Kuda Sempana dapat melihat bahwa Kepu Sindet yang terluka tangannya itu selalu terdesak oleh gurunya. Betapa besar golok orang itu dan betapa kuatnya ia menggerakkannya. Namun setiap kali ia melihat orang itu menyeringai menahan sakit dan sekali dua kali meloncat surut untuk menghindari serangan Empu Sodo yang selalu berusaha menyerang titik kelemahan lawannya itu. Sesaat kemudian, Kuda Sempana itu pun melihat Wong Sarimpat meloncat menerjunkan diri ke dalam perkelahian itu. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat orang yang disangkanya sudah hampir itu mampu meloncat dengan kecepatan yang luar biasa. Serangannya datang seperti kilat menyambar di langit. Tetapi ketika lawannya mampu menghindari serangan itu, maka kembali Wong Sarimpat berdiri terbungkuk-bungkuk. Kedua tangannya menekan dadanya dan nafasnya seakan-akan hampir putus. Ternyata orang itu telah mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk tetap dapat mengimbangi lawannya. Meskipun kemudian luka di dalam dadanya terasa sakit kembali, namun pada saat tertentu karena nafsu dan kemarahan yang meluap-luap, Wong Sarimpat telah berhasil melupakannya. Sehingga serangan yang demikian itu tidak hanya satu kali dilakukan oleh Wong Sarimpat. Setiap kali ia menyerang dan setiap kali pula ia menyingkir dari titik perkelahian untuk menenangkan dirinya. Meskipun demikian, namun serangan-serangan Wong Sarimpat itu cukup mengganggu Empu Sodo. Setiap kali ia harus membagi perhatiannya. Bahkan serangan-serangan orang yang tampaknya telah hampir lumpuh itu pun masih cukup berbahaya. Akhirnya Empu Sodo pun menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi ia bertempur seterusnya. Kini ia tinggal mencoba bertahan dan memberikan kesempatan Kuda Sempana untuk menyingkir sebelum ia sendiri meninggalkan Bukit Gundul itu. Tetapi alangkah jengkelnya Empu Tua itu ketika ia masih melihat Kuda Sempana berdiri saja seperti patung. "Kuda Sempana, pergilah!" berkata Empu Sodo. Tetapi yang menyahut adalah Kepu Sindet. "Wong Sarimpat, jangan putus asa karena luka-lukamu. Marilah kita bunuh Empu Tua yang gila ini. Ia telah berbuat banyak kesalahan. Kesalahan yang tidak saja atas kita, namun lihatlah, apakah ia telah membentuk muridnya itu dengan baik. Menurut pendapatku, Kuda Sempana adalah seorang anak muda yang cukup berani, tetapi gurunya lah yang mengajarinya menjadi pengecut. Bagi laki-laki, lari dari arena perkelahian adalah sifat yang sehina-hinanya, lebih hina dari serangan yang licik yang dilakukan oleh Empu Sodo itu sendiri." "Jangan hiraukan!" teriak Empu Sodo sambil bertempur. "Jangan hiraukan! Lari! Tinggalkan tempat ini!" "Kalau kau yang lari Wong Sarimpat, meskipun kau sudah akan mati,
maka kau akan aku bunuh sendiri, geram Kebu Sindet. Tiba-tiba Wong Sarimpat yang terluka di dadanya itu melepaskan diri dari perkelahian. Terdengar ia mencoba tertawa keras-keras, tetapi suara itu pun patah karena perasaan sakit yang menekan dadanya. Namun ia masih sempat berkata, Empu Soto telah mendidiknya berbuat demikian. Ternyata murid yang gila yang kau kehendaki sepasang matanya itu lebih berani daripada kuda sempana. Baik Empu Soto maupun kuda sempana menyadari maksud kata-kata itu. Mereka tidak menghendaki kuda sempana meninggalkan perkelahian. Namun meskipun demikian, harga diri kuda sempana tersinggung juga. Itulah sebabnya ia masih juga berdiri termangu-mangu meskipun beberapa kali gurunya berteriak-teriak mengusirnya. Dalam perkelahian yang kemudian menjadi semakin sengit, Kebu Sindet sempat berkata kepada Wong Sarimpat perlahan-lahan, "Tangkap anak itu, jangan sampai ia lari. Kau tidak akan dapat mengejarnya karena lukamu." Betapa Kebu Sindet mencoba berbisik perlahan-lahan sekali, tetapi telinga Empu Soto yang tajam dapat mendengarnya. Karena itu sekali lagi ia berteriak, "Lari kuda sempana! Lari! Kau akan ditangkap hidup-hidup untuk permainan mereka ini, permainan orang-orang liar." Karena perhatian yang terpecah-pecah itulah, maka Kebu Sindet dan Wong Sarimpat berhasil menekan Empu Soto mendekati kuda sempana. Wong Sarimpat yang terluka itu kadang-kadang sama sekali tidak mampu meloncat menyerang karena perasaan sakitnya. Namun kadang-kadang apabila ia berhasil mengatasi perasaan sakit dan berhasil menghimpun tenaganya, maka luka di dadanya itu seakan-akan sudah tidak berbekas. Ketika titik perkelahian itu menjadi semakin mendekatinya, maka kuda sempana pun menjadi semakin menyadari apa yang akan dihadapinya. Ia benar-benar tidak dapat ikut dalam perkelahian itu, tetapi untuk meninggalkan gurunya, hatinya masih ragu-ragu. Meskipun demikian, akhirnya ia mengambil satu kesimpulan. Lebih baik aku menyingkir. Aku harap guru berhasil melarikan dirinya pula kemudian. Ternyata gurunya yang benar-benar menginginkan kuda sempana pergi telah mencoba merendahkan dirinya agar muridnya tidak terlampau terikat pada harga diri pula. Katanya, "Kuda sempana, larilah selagi aku mampu menahan kedua orang liar itu. Sesudah itu, aku pun akan melarikan diri pula. Tak ada gunanya lagi berurusan dengan orang-orang liar ini." Tak ada pilihan lain bagi kuda sempana selain meninggalkan pertempuran itu. Ia harus segera pergi, tidak tahu kemana, asal saja menjauhi kedua orang-orang yang aneh itu. Tetapi betapa terkejut kuda sempana ketika ia seolah-olah melihat kilat yang menyambar di hadapannya demikian cepatnya, sehingga ia tidak mendapat kesempatan berbuat sesuatu. Ketika ia telah mengambil keputusan untuk lari, maka ia telah terlambat. Wong Sarimpat yang terluka itu tiba-tiba telah berdiri di hadapannya. Sebelum ia dapat berbuat sesuatu, terasa tangannya yang memegang pedang bergetar dan pedangnya pun terpelanting jatuh di tanah. Kuda sempana benar-benar tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Yang terasa olehnya adalah sebuah tekanan yang keras pada lengan kanannya. Ketika ia terputar, maka Wong Sarimpat telah menangkap tengkuknya. Sebuah tekanan yang keras di tengkuknya serasa sebagai daya yang kuat yang telah menghisap seluruh tenaganya. Seperti Jundaka, maka tiba-tiba kuda sempana itu menjadi lemah. Semakin lama semakin lemah. "Gila!" terdengar Empu Soto berteriak.
Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Kepu Sindet yang telah bersiap untuk menghadapi tindakan adiknya itu dengan garangnya mencoba melibat Empu Soto, sehingga orang itu tidak mendapat kesempatan berbuat sesuatu. Betapa jantung orang tua itu dicekam oleh kemarahan yang memuncak. Betapa dadanya serasa akan pecah. Tetapi semuanya itu sudah terjadi. Ia menyesal tak habis-habisnya atas kedua muridnya yang sama sekali tidak mau mendengarkan nasihatnya. Cundaka telah hangus dibakar kesombongannya sendiri, sedang kuda Sempana telah dibelit oleh keraguan-raguannya. Namun kedua-duanya kini tidak dapat diharapkannya lagi. Empu Soto itu masih melihat kuda Sempana jatuh dengan lemahnya, sedang Wongsa Rimpat yang terpaksa mengerahkan sisa-sisa tenaganya yang telah lemah pula, berdiri sambil menekan dadanya. Sekali-sekali ia batuk sambil terbungkuk-bungkuk. Namun kemudian orang itu pun jatuh terduduk di tanah. "Kau akan mati pula," geram Empu Soto. Tetapi Kepu Sindet menjawab, "Tidak, kami menyimpan obat-obatan yang dapat menyembuhkannya dalam waktu singkat. Sayang obat-obatan itu tidak kami bawa, tetapi ia tidak akan mati. Besok ia telah sanggup bertempur melawanmu, seorang diri seandainya kau masih hidup. Tetapi sayang pula bahwa kau akan mati malam ini seperti muridmu yang sombong itu. Sedang muridmu yang baik itu, biarlah aku mencoba merawatnya, menjadikannya seorang jantan yang tidak akan dapat kau kalahkan seandainya kau sempat bertemu lagi." Empu Soto tidak menjawab. Ia melihat kesempatan untuk mencoba menjatuhkan Kepu Sindet selagi Wongsa Rimpat sedang dicekam oleh perasaan sakit. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya, ia menyerang seperti seekor burung elang di udara, menyambar dengan tongkatnya, tangannya, dan kakinya. Namun Kepu Sindet masih mampu untuk menghindarkan dirinya dari setiap serangan yang betapapun berbahayanya. Perlahan-lahan Wongsa Rimpat mulai dapat mengatasi perasaan sakitnya kembali. Perlahan-lahan pula ia mencoba berdiri. Dengan mata yang menyala ia memandangi Empu Soto yang sedang bertempur dengan kakaknya. Kemudian terdengar ia menggeram, "Tinggal kau sekarang, Empu Tua. Ayo, menyerahlah supaya kemarahan kami tidak menyebabkan kami membunuhmu dengan cara yang tidak menyenangkan." Empu Soto masih berdiam diri, bahkan serangannya menjadi semakin kuat. Namun ia bergumam di dalam hatinya, "Setan manakah yang telah bersembunyi di dalam tubuh Wongsa Rimpat itu? Meskipun ia sudah hampir mampus, namun ia masih juga kuat untuk berdiri dan bahkan bertempur. Meskipun ia telah memeras tenaganya melampaui kemampuannya yang sewajarnya." Dan Empu Soto itu menjadi semakin geram ketika ia melihat Wongsa Rimpat berjalan tertatih-tatih ke arah mereka yang sedang bertempur mati-matian itu. Kini goloknya yang mirip dengan golok kakaknya telah digenggamnya pula. Meskipun nafasnya tersendat-sendat, namun nampaknya orang itu masih garang juga. Sekali lagi Empu Soto membuat perhitungan. Ia juga tidak akan mampu mengalahkan keduanya dalam keadaan serupa itu. Ternyata kekuatan tubuh Wongsa Rimpat benar-benar berada di luar dugaannya. Dalam keadaan serupa itu, ia masih juga mampu mengganggu perkelahiannya dengan Kepu Sindet. Karena itu, maka tidak ada jalan lain baginya daripada menghindarkan diri dari perkelahian itu. Kalau ia berhasil, maka ia masih mempunyai kemungkinan untuk berusaha membebaskan kuda Sempana. Menurut perhitungan Empu Soto kemudian, kuda Sempana memang tidak akan dibunuh sebab kedua orang itu masih memerlukannya. Mereka mengharap kuda Sempana memberinya beberapa petunjuk tentang Mahesa Agni, Ken Dedes, dan Tunggul Amatung.
Tetapi Kepu Sindet dan Wong Sarimpat pun telah dapat menebak pula maksud Empu Sodo itu. Karena itu, maka terdengar Kepu Sindet menggeram. "Jangan mimpi kau berhasil melepaskan diri, Empu. Meskipun Wong Sarimpat telah kau lukai dengan curang, tetapi ia masih mampu berbuat sesuatu. Mungkin kau dapat mengalahkan kami satu-satu karena kecuranganmu, tetapi mengalahkan kami berdua atau mencoba melepaskan diri dari kami berdua adalah sangat mustahil." Empu Sodo sama sekali tidak menjawab, tetapi ia memang melihat kesulitan itu. Wong Sarimpat yang lemah itu masih juga dapat berbuat banyak untuk mencegahnya meninggalkan perkelahian. Namun bagaimanapun juga, Empu Sodo berusaha untuk melakukannya. Sedikit demi sedikit ia menarik perkelahian itu ke sisi dataran Gunung Gundul yang tidak terlampau lebar. Namun setiap kali kedua laki-laki liar kakak beradik itu selalu berusaha mendesaknya kembali ke tengah. Semakin dalam malam memeluk permukaan Bukit Gundul itu, perkelahian mereka menjadi semakin sengit. Wong Sarimpat yang dibakar oleh kemarahannya ternyata mampu melupakan lukanya pada saat-saat tertentu. Meskipun sekali-sekali ia terpaksa menyingkir untuk sesaat, memperbaiki keadaannya dan mengatur pernafasannya. Tetapi keadaan Empu Sodo lah yang semakin lama menjadi semakin sulit. Kepu Sindet dan Wong Sarimpat berusaha dengan sekuat tenaga untuk membinasakan empu tua itu. Orang itu akan dapat mengganggu usahanya. Rencananya tentang Mahesa Agni telah matang di dalam kepala Kepu Sindet, seperti yang ditebak oleh Empu Sodo. Karena itu, maka Empu Sodo harus tidak ada lagi supaya rencananya dapat berlangsung. Tetapi sudah tentu bahwa Empu Sodo tidak akan menyerahkan kepadanya, sehingga bagaimanapun juga dengan segenap kekuatan dan kemampuan yang ada, orang tua itu berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Namun jumlah kekuatan Kepu Sindet dan Wong Sarimpat yang luka itu ternyata masih lebih besar dari kekuatan Empu Sodo, sehingga sekali terasa serangan-serangan kedua orang itu hampir-hampir dapat mencapai maksudnya. Bahkan sekali-sekali terasa pada pakaian Empu Sodo sentuhan-sentuhan ujung-ujung golok Kepu Sindet atau Wong Sarimpat. "Setan belang!" Orang tua itu mengumpat di dalam hati. Ia kini benar-benar sedang berusaha untuk melepaskan dirinya. Namun ternyata bahwa serangan-serangan kedua lawannya semakin lama menjadi semakin garang. Batu-batu padas di Bukit Gundul itu benar-benar tidak menyenangkan bagi kaki Empu Sodo. Bahkan terasa beberapa kali kakinya terantuk oleh ujung-ujung padas yang menjorok. Tetapi bagi Kepu Sindet dan Wong Sarimpat, tanah itu merupakan tanah tempat mereka bermain setiap hari, sehingga ujung-ujung batu yang runcing tajam sama sekali tidak mempengaruhinya. Ketika Empu Sodo sekali lagi mencoba meloncat surut, maka tanpa disangka-sangkanya kakinya tergores oleh sebuah ujung batu padas sehingga sesaat ia terhuyung-huyung. Namun dengan tangkasnya ia meloncat dan memperbaiki keseimbangannya. Tetapi yang sesaat itu benar-benar dapat dipergunakan oleh Kepu Sindet. Dengan garangnya ia meloncat menjulurkan senjatanya lurus-lurus ke dada lawannya. Tetapi sekali ini Empu Sodo masih mampu menghindarinya. Dengan lincahnya ia mengelak ke samping sambil merendahkan diri. Namun sayang bahwa Wong Sarimpat dengan mengerahkan segenap sisa-sisa tenaganya masih mampu menyusulnya. Sebuah ayunan yang keras mengarah ke lambung Empu Sodo.
orang tua itu terkejut sekali. Tak ada jalan lain daripada menjatuhkan dirinya. Dengan demikian, maka dengan serta-merta ia menjatuhkan diri dan berguling beberapa kali. Terasa ujung-ujung batu pada setelah melukai kulitnya, namun sama sekali tidak dihiraukannya. Yang mengejutkannya pula adalah ketika ia melenting berdiri, Kepu Sindet telah siap menyerangnya dengan sebuah tebasan langsung ke lehernya. Empu Sodo tidak dapat menghindarkan dirinya. Yang dapat dilakukan adalah melawan serangan itu dengan tongkatnya. Tetapi ia tidak dapat menangkis tajam golok lawannya dengan tongkatnya. Untunglah bahwa tongkat orang tua itu cukup panjang, sehingga dengan serta-merta dijulurkannya tongkatnya mengarah ke pergelangan tangan Kepu Sindet. Terjadilah sebuah benturan yang dahsyat, benturan yang tidak langsung di antara kedua senjata mereka. Ujung tongkat Empu Sodo ternyata berhasil mengenai pergelangan tangan Kepu Sindet yang sedang terayun dengan derasnya. Terdengar Kepu Sindet berteriak pendek. Tulang pergelangannya terdengar gemeretak seakan-akan terpatahkan. Goloknya yang terayun itu pun terlepas dari genggamannya. Namun karena golok yang terlepas itu, maka Empu Sodo pun tidak dapat menghindarkan dirinya lagi. Golok itu dengan cepat menyambarnya. Untunglah bahwa sambaran golok itu tidak tepat mengenai lehernya, tetapi terasa sebuah goresan yang pedih menyilang dadanya, sehingga orang tua itu pun terdorong beberapa langkah surut dan kemudian jatuh terguling di tanah. Tetapi Kepu Sindet tidak dapat segera mengejarnya. Tangannya yang terkena tongkat Empu Sodo itu benar-benar telah melumpuhkan segenap kemampuannya. Sambil berdesis menahan sakit, ia berjongkok dan mencoba menahan sakit itu dengan tangannya yang lain. Tetapi lengannya yang lain pun telah terluka pula. Gila! Geramnya. Hampir-hampir ia berteriak kepada Wong Sarimpat supaya ia berbuat sesuatu atas Empu Sodo. Tetapi dilihatnya kemudian, Wong Sarimpat itu sedang terbatuk-batuk sambil menekan dadanya. Ternyata setelah ia memeras tenaganya pada saat-saat terakhir, menyerang Empu Sodo dengan sisa-sisa kemampuannya yang berlebih-lebihan, terasa dadanya seakan-akan meledak. Betapa sakitnya. Kepu Sindet yang sudah bertekad untuk membunuh Empu Sodo itu tidak dapat berdiam diri. Betapa perasaan nyeri membakar segenap tubuhnya. Namun dengan kemampuan yang menyala-nyala, ia berusaha untuk melupakan perasaan sakitnya. Dengan gigi terkatup rapat-rapat ia berdiri. Tangan kirinya yang terluka pada lengannya masih memegangi pergelangan tangan kanannya yang retak. Tetapi Empu Sodo pun telah terluka. Dengan geramnya Kepu Sindet berkata, "Aku masih mempunyai sepasang kaki yang utuh. Aku akan membunuhmu dengan kakiku." Namun Empu Sodo itu pun tidak pingsan. Ia masih tetap sadar betapapun pedih luka di dadanya. Ia masih juga melihat samar-samar di dalam cahaya obor yang hampir-hampir padam. Kepu Sindet datang mendekatinya. Tetapi untuk melawan, agaknya Empu Sodo sudah tidak mungkin lagi. Karena itu maka satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah pergi meninggalkan kedua lawannya. Meskipun tulang-tulang tua di dalam tubuh Empu Sodo itu serasa telah habis dilolosi, namun ia masih mampu merangkak agak cepat menjauhi bayangan Kepu Sindet yang samar-samar maju setapak demi setapak. "Hei, kau akan lari, Empu Tua?" geram Kepu Sindet. Empu Sodo tidak menjawab.
Tertatih-tatih ia mencoba berdiri untuk melarikan diri, tetapi tubuhnya serasa 100 kali lebih berat dari tubuhnya yang biasa. Karena itu, kembali Empu Sodo itu merangkak secepat ia dapat menghindarkan diri dari tangan Kepu Sindet yang telah dilukainya. Kepu Sindet menggeram sambil menggertakkan giginya. Kini ia benar-benar menahan segenap rasa sakitnya. Ia harus dapat menangkap Empu Sodo. Keadaan telah terlanjur menjadi sangat buruk. Sehingga apabila orang itu terlepas dari tangannya, maka rencananya pasti akan terancam. Meskipun belum tentu Empu Sodo segera berani menghubungi Mahesa Agni, apalagi Tunggul Ametung, karena pertentangan mereka di saat-saat yang lampau. Belum pasti pula Mahesa Agni atau Tunggul Ametung mempercayainya. Seandainya Empu Tua itu mencoba mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun meskipun demikian, maka sudah tentu Mahesa Agni akan menjadi lebih berhati-hati. Orang-orang yang dapat menjadi pelindungnya pun akan semakin ketat mengawasinya. Tetapi seperti juga Kepu Sindet, Empu Sodo telah mencoba memeras segenap sisa-sisa kekuatannya untuk hidup. Apabila ia tetap hidup, maka ia akan dapat membuat perhitungan di saat-saat yang akan datang dengan kedua orang itu. Tetapi kalau ia gagal mempertahankan hidupnya, maka ia akan menjadi kerangka di Bukit Gundul itu. Dagingnya pasti akan habis dikoyak-koyak oleh anjing-anjing liar. Karena itu, betapapun ia tetap berusaha untuk merangkak pergi. Sekali-kali ia mencoba berdiri bersandar pada tongkatnya dan berjalan tertatih-tatih. Namun kembali ia harus merangkak karena luka di dadanya. Luka karena goresan pedang pada kulit dan daging dadanya. Luka yang berbeda dengan luka yang diderita oleh Wong Sarimpat. Meskipun akibatnya hampir bersamaan, namun dari luka Empu Sodo itu, darah mengalir tak henti-hentinya. Meskipun orang tua itu mencoba sekali-kali menahannya dengan kainnya, ditambah pula rasa sakit pada telinganya. Ketika sekali ia berpaling, dilihatnya Kepu Sindet telah menjadi semakin dekat, dan bahkan ia mendengar orang liar itu berdesis dalam nada yang berat parau. "Hei, kemanakah kau akan lari, Empu Tua? Jangan membuang tenaga di saat-saat menjelang mati. Tenangkan hatimu, supaya nyawamu tidak tersendat-sendat di ujung ubun-ubunmu." Kepu Sindet itu sudah semakin dekat. Beberapa langkah lagi orang itu akan dapat mencapainya. Tetapi seperti Kepu Sindet dan Wong Sarimpat, Empu Sodo bukan orang yang mudah menyerah pada keadaan. Ketika ia melihat Kepu Sindet menggeram dan meloncat menerkamnya, maka Empu Sodo itu pun seakan-akan telah dapat melupakan perasaan sakitnya. Dengan serta-merta, orang tua yang terluka itu tegak berdiri. Disambutnya serangan Kepu Sindet itu dengan ayunan tongkatnya. Kepu Sindet tidak menyangka bahwa Empu Sodo mampu berbuat demikian. Karena itu, selagi ia meluncur dengan derasnya, menyerang empu yang terluka itu dengan kakinya, ia tidak dapat lagi menghindari tongkat itu. Sekali lagi terjadi benturan di antara mereka. Kaki Kepu Sindet benar-benar telah mengenai sasarannya, menghantam lambung Empu Sodo. Tetapi Kepu Sindet pun kemudian terpelanting jatuh karena tongkat Empu Sodo telah menghantam pelipisnya. Namun untunglah bahwa kekuatan Empu Sodo tidaklah sepenuh kekuatannya, sehingga pelipis Kepu Sindet itu tidak menjadi retak karenanya. Tetapi Empu Sodo yang lemah itu ternyata terdorong tidak saja 1-2 langkah. Beberapa langkah ia terlempar surut dan bahkan kemudian jatuh terguling.
Empu Sodo yang terluka itu sama sekali tidak mampu menahan dirinya ketika tiba-tiba terasa seakan-akan tanah tempat ia terguling itu runtuh. Terasa olehnya seakan-akan ia terlempar ke tempat yang tidak diketahuinya. Betapa derasnya ia meluncur. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.